Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Saya akan membacakan kisah yang ditulis oleh Buya Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian keempat, bab kedua, Kota Malaka. Majapahit tidaklah berupaya lagi hendak meruntuhkan Malaka sebagai saingannya yang terbesar di Selat Malaka. Puncak kemegahan Malaka adalah di zaman Sultan Mansur Shah yang sampai berutus-utusan dengan Majapahit dan Tiongkok. Sampai Laksamana Hang Tuah mengepalai suatu perutusan menghadap Batara Majapahit, sehingga Batara Majapahit mengirimkan putrinya menjadi istri kepada Sultan Mansur Shah, dan Maharaja Tiongkok pun mengirimkan putrinya pula bersama dayang-dayang inang pengasuh yang berpuluh-puluh banyaknya. Di zaman Baginda Mansur itulah disusun adat-adat istiadat Melayu, susunan istana dan kedudukan pembesar kerajaan. Bila hari Jumat atau pada hari-hari Islam, Sultan pergi ke masjid, mengendarai gajah, menyambut utusan dari luar negeri. Pun diadakan adat istiadatnya. Utusan-utusan dari Pasai disamakan penyambutannya dengan utusan raja-raja besar yang lain. Meskipun dikala Malaka telah naik, Pasai telah lama jatuh, Malaka tetap mengingat kelebihan Pasai. Sebab dialah yang mula-mula menyambut kedatangan Islam. Bahkan saat ulama-ulama Malaka mereka muskil dalam suatu hukum agama, keparsilah mereka pergi bertanya. Sebab itu hukum yang datang dari Pasai dipandang sebagai hukum yang tertinggi. Dari seluruh Nusantara, kepulauan kita ini berduyun dagang santri datang ke Malaka. Ada pula dari Jawa, terutama Jawa Timur. Ada pula dari Bugis, sehingga pada pencatatan sejarah yang berkata bahwa Hang Tuah itu sendiri adalah seorang anak Bugis. Teluknya indah, pelabuhannya dalam, sehingga kapal-kapal dagang bersilang siur dan memunggah muatan di Malaka. Air susah didapat karena sangat dekat dari laut, sebab itu airnya asin. Hanya ada sebuah sumur, Perigi Bukit Cina, sebab tempatnya ada di kaki Bukit Cina yang dikhususkan untuk kediaman dayang-dayang kiriman Maharaja Tiongkok itu. Air Perigi itu sangat jernih dan sejuk, tidak sedikit pun ada rasa asin. Oleh sebab itu, selain dari penduduk Malaka sendiri, kapal-kapal lain pun mengambil persediaan air untuk berlayar dan dari Perigi itu. Di sana tumbuh pisang jarum atau pisang lidi, kata orang Minangkabau, amat manis dan tidak lekas ranum, sebab itu mudah dibawa berlayar. Hati orang dagang terorbati karena pemerintahan Bendahara Sri Maharaja yang sangat adil dan amat menarik hati. Senantiasa pergi ke pantai memperhatikan apa yang diperlukan oleh juragan-juragan dan nakhoda kapal. Lantaran itu menjadi buah tutur orang keindahan Malaka dan kesenangan di sana. Pisang jarum air Bukit Cina Bendahara Sri Maharaja. Pada tahun 1511 Masehi, jatuhlah Malaka ke tangan Portugis. Beberapa bulan saja sesudah Sultan Mahmud Shah membunuh bendahara yang baik budi itu karena mengacuhkan fitnah orang. Sehingga ketika serangan datang, tidak ada lagi orang kuat yang dapat mempertahankan negeri. Silih berganti Portugis, Belanda, Inggris. Belanda sebentar dan kemudian Inggris pula. Sampai sekarang menduduki Malaka yang dahulu menjadi pusat kebudayaan Melayu.
sekarang menjadi sebuah kota kecil di pinggir laut yang pelabuhannya telah dangkal dan kebesarannya telah digantikan oleh Singapura. Bila kita sampai ke Malaka, masih kedapatan gereja Portugis dan sisa kotanya. Masih kedapatan gedung bekas pusaka Belanda dicat merah. Masih terdapat sebuah jalan yang dahulu bernama Herenstraat, bekas tempat tinggal orang-orang besar Belanda. Perigi Bukit Cina, meskipun telah 450 tahun masa berlalu, masih terdapat di tempat itu dan masih jernih airnya. Adapun Bukit Gina sendiri yang dahulu itu tempat tinggal Dayang dan Inang, pengasuh kiriman Maharaja Tiongkok, telah menjadi sebuah tempat semayam yang akhir bagi orang-orang Cina di tempat itu. Di sana terdapat keturunan Cina yang telah seumur dengan Malaka, di antaranya Baba Tan Chen Lok sendiri, pemimpin Cina perantauan di Malaya. Mereka hidup sebagai kaum Baba peranakan di Indonesia juga. Lagu Malaka yang paling terkenal sampai sekarang ialah Dendang Sayang. Lagu ini pun dicintai oleh orang Cina peranakan Malaka. Orang Cina peranakan Malaka. Seorang Cina peranakan Malaka yang meninggal belum lama ini mewasiatkan bila ia mati, ketika memasukkan mayatnya ke kubur, hendaklah teman atau sahabatnya melepaskannya dengan lagu Dendang Sayang. Lagu Dendang Sayang di Malaka sama dengan lagu Perak-Perak di Padang dan Kuala Deli di Delhi. Saya sendiri setiap sampai di Malaka senantiasa timbullah kenang-kenangan yang indah. Pada kedatangan saya yang pertama ke sana pada tahun 1943 Masehi, keluarlah syair dari 44 bait. Adapun datang yang sekarang hanya keluar satu pantun saja, yaitu negeri Malaka kaya sejarah, kenangan indah anak Melayu, kuatkan hati, tentukan arah, pegang pedoman, jangan keliru. Demikianlah kisah yang ditulis oleh Buya Hamka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah yang ditulis oleh Buya Hamka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.